cintai habaib. Saya berapa kali sudah bilang, cintai habaib. Makanya di Indonesia ini banyak musibah, gempahnya, banjirnya. Kenapa? Banyak pembenci-pembenci para habaib. Ini hati-hati. Jangan diteruskan, ya, jangan diteruskan. Ini hal yang membahayakan agama Anda, membahayakan akhir kehidupan Anda. Ama habaib Anda akui, tidak Anda akui, sama sekali tidak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rizki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin mengomentari video yang di awal tadi saya tampilkan, di mana ada seorang Habib, ya, yang sangat menggebu-gebu meminta untuk dicintai oleh umat Islam, khususnya di bumi Nusantara ini, karena beliau mengatakan banyaknya tragedi atau fenomena bencana alam yang terjadi di bumi Indonesia ini itu disebabkan karena banyaknya orang-orang yang membenci para habaib. Saya rasa setiap orang yang mendengar statement seperti itu, ini akan terkaget dan terheran-heran. Bagaimana mungkin bencana alam, musibah yang terjadi di sebagian wilayah Kesatuan Republik Indonesia ini, itu berangkat karena kebencian masyarakat Indonesia kepada para habaib. Ini kan sangat tidak logis. Bahkan kalau kita cari di dalam dalil agama sekalipun, tidak akan kita temukan. Justru yang menyebabkan bencana itu datang, yang menyebabkan musibah dan malapetaka itu datang, itu hanya karena dua hal. Yang pertama adalah karena banyaknya kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyaknya kita berbuat kemaksiatan, melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau yang kedua, di situ ada seorang ulama, ya, yang hanya mempedulikan dirinya sendiri tanpa memperhatikan situasi, kondisi, keimanan dan ketakwaan serta keislaman masyarakat di sekitarnya. Nah, sehingga datanglah azab Allah itu atau musibah atau malapetaka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ulama tersebut. Tidak ada kaitannya dengan hubungan nasab, gitu loh. Karena apa? Karena begini, kalau memang karena kebencian masyarakat Indonesia kepada para habaib, kalau memang mau dikatakan benci, lalu itu menjadi penyebab utama datangnya musibah dan malapetaka dan bencana alam yang terjadi di sebagian wilayah Republik Indonesia, tentunya yang menjadi pertanyaan, ya, apakah benar para habaib itu betul-betul dzurriyyahnya Nabi? Dan apa benar rakyat Indonesia itu membenci para habaib ini hanya karena mereka dzurriyyahnya Nabi? Tentu saja tidak. Karena orang membenci sesuatu itu bukan karena siapa-siapa, bukan karena dia dari ras apa, dari suku mana, dari bangsa apa, keturunan siapa. Tapi orang membenci seseorang itu mungkin
karena melihat perilakunya yang tidak sesuai antara bentuk penampilan fisik dan pakaiannya, busana yang dia gunakan, kalimat yang selalu dia sampaikan dengan perilaku kesehariannya, sehingga itu menimbulkan kebencian dari orang lain. Maka sebenarnya kalau memang para habaib itu merasa ada beberapa kelompok masyarakat Indonesia yang membenci para habaib, harusnya mereka itu introspeksi diri, bukan justru malah mengancam umat dengan datangnya bala, musibah, malapetaka, dan bencana alam. Nah, itu tidak logis, gitu loh. Akan tetapi di video yang kedua, ya, ada seorang habaib yang mengatakan bahwasanya kami tidak diakui sebagai zuriyahnya Nabi, tidak ada masalah. Tapi kalian, ya, membicarakan nasab kami, meragukan nasab kami, itu berbahaya bagi keselamatan dunia akhirat Anda. Nah, ini lucu sekali, gitu loh. Karena kan begini, ya, kita sama-sama tahu, kita ini bermadzhab Syafi'i, di mana mazhab Syafi'i itu, ya, memiliki satu kaidah yang sering kita dengar dan sangat kita fahami, yaitu nahnu nahkumu bidzawahir. Kita ini menghukumi sesuatu yang zahir, yang tampak nyata. Wala nahkumu bisarair. Kami tidak akan membicarakan sesuatu yang tidak terlihat. Artinya apa? Secara kajian pustaka, ya, berdasarkan beberapa penelitian para ulama, di antaranya Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dari Kresek, Banten, itu jelas menyatakan bahwasanya nasab para habaib ini tidak ditemukan ketersambungan sanad periwayatannya sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui Abdullah atau Ubaidillah yang diklaim oleh para habaib ini sebagai salah satu putra daripada Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Kemudian yang kedua, dari sisi saintifik, yaitu tes DNA, tidak nyambung dengan DNA orang-orang yang terverifikasi secara data pustaka sebagai zuriyahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi, kalau masih abu-abu, masih diragukan, masih belum jelas, jangan merasa diri itu mengaku sebagai zuriyahnya Nabi yang paling sah dan meminta orang lain untuk menghormatinya. Seandainya para habaib itu memang betul-betul zuriyahnya Kanjeng Nabi, tidak etis dan tidak baik meminta penghormatan dari umat dan mengancam umat apabila tidak mau menghormatinya. Nah, ini sangat luar biasa, teman-teman, ya. Saya rasa perilaku sebagian besar, bukan sebagian kecil, sebagian besar para habaib seperti ini itu bisa membukakan mata hati masyarakat Indonesia, khususnya para muhibbinnya. Untuk apa? Untuk bersama-sama memberikan pelajaran, memberikan shock terapi kepada mereka, agar supaya mereka berhenti dari sikap dan tindakan arogansinya selama ini yang mengatasnamakan sebagai zuriyahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kira-kira demikian dari saya, teman-teman, ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mendatangkan keberkahan bagi kita semua, dan mudah-mudahan bangsa dan negara kita ini tetap terjaga stabilitas, keamanan, kemaslahatan, dan kesejahteraan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.